Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaimah, NIM 2206010043, akan menjelaskan tentang bagaimana mutlak dan muqayyad. Yang pertama, tentang mutlak. Mutlak menurut Imam Faris, akar kata dari mutlak yang tersusun dari huruf to, lam, dan qaf berarti yang merujuk pada konsep melepaskan atau melepas. Oleh karena itu, dalam penerapan kata ini menandakan keadaan yang terlepas dari ikatan, tidak terhalang atau bersifat absolut tanpa adanya batasan atau syarat tertentu yang mengikat. Secara terminologi, mutlak didefinisikan sebagai suatu makna atau lafaz, ucapan teks yang menyatakan esensi asli dari suatu tanpa terikat oleh batasan-batasan spesifik. Artinya, istilah mutlak merujuk pada konsep yang tidak dibatasi oleh ukuran, sifat, atau aspek pembatas lainnya. Sederhananya, mutlak adalah makna yang disampaikan dalam bentuk yang paling umum dan tidak terkondisikan. Oke, selanjutnya yang kedua, pengertian dari muqayyad. Secara etimologis, muqayyad terdiri dari beberapa kata, yaitu qaf, ya, dan dal yang artinya mengikat. Dengan kata lain, berarti suatu yang terikat atau muqayyad adalah belenggu, pengikat atau batasan yang menghalangi suatu yang bergerak bebas. Secara terminologi, menurut Abu Zahrah mendefinisikan muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna esensial yang terikat dengan sifat, kondisi, tujuan, dan keadaan tertentu. Menurut usul fikih, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu dalam batasan kata tertentu, misalnya rumah menjadi rumah sakit, jalan menjadi jalan raya, dan istilah meja menjadi meja hijau. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menyimpulkan bahwa istilah mutlak merujuk pada ungkapan yang menggambarkan sifat sesuatu yang tidak terbatas. Sementara itu, istilah muqayyad merujuk pada ungkapan yang menggambarkan sifat sesuatu yang adanya batasan atau pembatas tertentu. Selanjutnya adalah macam-macam mutlak dan muqayyad. Yang pertama, sebab dan hukumnya yang sama. Yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad. Maka hal ini, hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Selanjutnya yang kedua, sebabnya sama namun hukumnya berbeda. Dalam hal ini, setiap nas dan yang mutlak dan muqayyad tetap memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing. Contohnya dari nas mutlak yang menjelaskan tayamum. Dalam hadis riwayat Ammar, tayamum adalah dengan mengusap debu pada muka dan kedua tangan. Sementara itu, contoh nas muqayyad yang menjelaskan tentang wudhu dapat dilihat pada ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya basuhlah wajah dan tanganmu hingga ke siku. Yang bersifat muqayyad ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan hadis yang mutlak karena keduanya membahas hal yang berbeda, yaitu tentang wudhu dan tayamum, meskipun latar belakangnya sama, yaitu untuk mempersiapkan sholat atau karena hadas. Selanjutnya, sebab berbeda namun hukumnya sama. Terdapat dua pendapat yang berbeda terkait hal ini. Yang pertama, menurut pandangan golongan Syafi'i, nas yang mutlak harus dipahami dalam konteks nas yang muqayyad. Sementara itu, golongan Hanafi dan Makiyah berpendapat bahwa nas mutlak tetap dipahami sesuai dengan maknanya yang asli tanpa perlu disesuaikan dengan nas muqayyad. Selanjutnya, sebab dan hukum berbeda. Dalam hal ini, nas mutlak dan muqayyad tetap berada pada posisi dan fungsi masing-masing. Nas muqayyad tidak dapat digunakan untuk menjelaskan nas mutlak. Contohnya, pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua tangannya. Kemudian contoh dari nas muqayyad dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku.
Ayat yang muqayyad ini tidak dapat menjadikan penjelas bagi ayat mutlak karena kedua memiliki sebab yang berbeda. Salah satunya terkait dengan sholat, sementara yang lainnya terkait dengan pencurian dan juga hukum yang berbeda, yaitu wudhu dan memotong tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Fadila Mulewati sebagai pemateri kedua dari kelompok 11 akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaruh mutlak dan muqayyad dalam pengambilan hukum. Baik, keberadaan lafaz mutlak dan muqayyad memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses istinbat hukum Islam. Para ulama usul fiqh menegaskan bahwa perbedaan antara dua bentuk lafaz ini, mutlak dan muqayyad, tidak hanya menyangkut aspek bahasa, namun memiliki peran yang penting dalam menentukan bagaimana hukum itu diterapkan dalam berbagai kasus praktis. Hal ini karena perubahan lafaz dari yang umum atau mutlak kepada lafaz yang memiliki batasan atau muqayyad dapat mempengaruhi ruang lingkup kewajiban, larangan, dan ketentuan hukum lainnya. Kemudian di sini ada beberapa pengaruh mutlak dan muqayyad dalam pengambilan hukum, yaitu yang pertama, mutlak. Lafaz mutlak ini berpengaruh pada keluasan hukum, di mana suatu lafaz yang bersifat mutlak ini menunjukkan bahwa hukum yang terkandung di dalamnya berlaku secara umum tanpa batasan. Dalam kondisi ini, seorang mujtahid atau ulama harus menerapkan hukum yang sesuai dengan keumuman lafaz tersebut, kecuali ditemukan dalil lain yang memberikan batasan. Dengan demikian, lafaz mutlak ini membuka ruang penerapan hukum yang lebih luas karena tidak terikat oleh sifat, jumlah, atau keadaan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu muqayyad membatasi cakupan hukum. Ketika terdapat lafaz muqayyad yang memberikan sifat atau kondisi tertentu, maka cakupan hukum itu turut mengalami penyempitan. Hukum tersebut hanya berlaku sesuai dengan batasan yang disebutkan dalam lafaz, dan mujtahid tidak boleh sama sekali memperluas maknanya tanpa adanya dalil pendukung. Dalam banyak kasus, bentuk muqayyad ini menjadi alat penting untuk memahami batas kewajiban atau larangan sehingga tidak keluar dari maksud syariat. Yang ketiga yaitu hubungan antara mutlak dan muqayyad menentukan cara penerapan hukum. Jika dua nas yang membahas satu topik memiliki hubungan sebab dan hukum yang sama, maka lafaz mutlak harus dibawa kepada lafaz muqayyad. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lafaz muqayyad dapat mengubah bentuk penerapan hukum yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup, dan sebaliknya apabila sebab atau hukum berbeda, maka keduanya berdiri sendiri sehingga lafaz mutlak tetap dipahami menurut keumumannya. Yang keempat yakni mutlak dan muqayyad berperan sebagai sarana